Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Helmi Anwar. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Pinrang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan video dengan judul Media Pembelajaran Cerpen Kelas 11. Kompetensi dasar itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen. Jadi setelah belajar ini, orang-orang diharapkan mampu menemukan menentukan unsur. Orang-orang diharapkan mampu untuk menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen. Karena yang diajar sini bukan siswa dulu ya, tapi para penonton sekalian. Nah, pernahkah kalian mendengarkan atau mengetahui apa itu cerpen? Atau kalian pernah membacanya? Cerpen apa yang paling berkesan? Kalian tahu apa itu cerpen? Jadi cerpen itu atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Jadi dalam cerpen itu diceritakan dalam alurnya itu hanya satu konflik. Jadi itulah cerpen. Dia hanya menceritakan satu konflik, satu masalah dalam cerita atau peristiwa di dalamnya. Ciri-ciri cerpen. Jadi ciri-ciri cerpen itu yang pertama dibaca satu kali duduk. Dibaca hanya satu kali duduk, begitu ya. Dia hanya memiliki satu konflik, maksimal mungkin 10.000 kata, bisa sampai 5 sampai 6 lembar, bahkan bisa 10 lembar. Terkadang ada cerpen yang saking asiknya bahasanya, saking mengalirnya bahasanya, sampai-sampai kita tidak terasa sudah membaca sampai 10 lembar gitu. Beda dulu, mungkin dulu pengertiannya beda gitu ya, cuma 500 sampai 600 kata. Tapi sekarang itu bisa sampai 10.000 kata dan itu. Jadi dia hanya memiliki satu konflik, begitu 10.000 kata. Dan oh ya, ciri khas berikutnya adalah dia dalam cerpen itu tidak terdapat perubahan nasib bagi tokohnya, ya kan? Beda dengan novel. Novel harusnya itu ada perubahan nasibnya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen di sini terbagi atas dua, ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Yaitu unsur yang terdapat di dalam cerpen. Unsur intrinsik terbagi atas tema, latar, alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tapi kalau di buku itu dia menambahkan satu, yaitu gaya bahasa. Karena dalam cerpen itu biasanya dia menggunakan gaya bahasa, kata-kata yang indah, bahkan bisa majas juga bisa. Kemudian di sini ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang di luar cerita, unsur yang berkaitan dengan pengarang. Itu apa isinya? Itu latar belakang pengarang, situasi sosial gitu ya. Sorry, ini bukan nilai seharusnya. Ini contoh biasanya begitu ya. Nanti kita bahas. Lanjut. Nah, unsur intrinsik kita bahas satu-satu. Jadi tema adalah pokok persoalan atau pokok permasalahan yang mendasari cerita. Jadi apa pokok persoalannya, apa pokok permasalahannya? Contohnya misalnya di Siti Nurbaya itu perkawinan paksa. Ada misalnya urban legend gitu ya. Terkadang ada surat kabar yang minta urban legend gitu. Ada misteri begitu ya, dan lain-lain. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa dari awal cerita, klimaks sampai penyelesaiannya. Nah, alur di sini terbagi atas berapa? Ayo, terbagi atas 3. Pertama, maju, mundur, campuran. Berikutnya adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa atau cerita. Jadi sudah jelas di sini bahwa latar terbagi atas 3. Yang pertama ada latar waktu, tempat, dan suasana. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh itu apa?
Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi tokohnya siapa? Nah, tokoh di sini atau penokohan bagaimana cara menggambarkan wataknya. Wataknya di sini ada digambarkan secara langsung. Contohnya dia adalah orang yang penyabar, dia adalah orang yang pemarah, dia adalah orang yang tidak sabaran. Nah, itu langsung digambarkan melalui kalimat. Gitu. Ada juga cara menggambarkan tokoh itu secara tidak langsung. Contohnya melalui dialog antar tokoh atau bagaimana gerak-geriknya. Kemudian lanjut kita ke sudut pandang. Adalah cara pengarang menempatkan dirinya atau pelaku dalam cerita. Jadi bagaimana caranya pengarang dalam menempatkan dirinya dalam cerita. Sudut pandang terbagi atas 3 lagi. Yang pertama itu ada orang pertama, yaitu dia menggunakan kata aku. Nah, kalau ada kata aku di dalamnya itu kemungkinan, kalau ada kata aku, kemungkinan itu berarti pengarang itu sebagai apa? Ikut dalam cerita, begitu ya. Nah, kemudian sudut pandang kedua itu adalah orang kedua, di mana aku di sini menceritakan orang lain, tapi dari sudut pandang aku gitu. Kemudian orang ketiga, berarti penulis tidak terlibat sama sekali. Dia menggunakan kata dia, mesti menggunakan kata mereka, tergantung dari kepandaian dari apa, dari pengarangnya. Baik. Lanjut, kita ke amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pesan apa yang disampaikan oleh pengarang gitu ya. Nah, pesan di sini itu bisa diungkapkan langsung di dalam dialog atau kita sendiri yang harus menyimpulkannya. Nah, jangan sampai nanti salah seorang di antara kalian menemukan soal apakah amanat dari kutipan cerita di atas. Nah, kita lihat sendiri yang harus menyimpulkan amanat itu. Nah, biasanya tidak disebutkan langsung di dalam cerita. Seperti itu. Lanjut. Unsur ekstrinsik di sini ya, unsur yang berkaitan dengan pengarang. Begitu. Contoh soalnya mungkin seperti ini ya. Contoh soalnya, apakah unsur ekstrinsik dari cerita di atas? Atau misalnya, apakah budaya dari pengarang? Misalnya, contoh dalam cerita dia menyebutkan seperti ini tentang dia berdoa ya Allah seperti itu. Berarti dia unsur ekstrinsiknya latar belakang dari pengarangnya itu adalah beragama Islam. Kemudian misalnya dia beradat Minangkabau, berarti pengarangnya itu memiliki latar belakang adat Minangkabau seperti itu. Itu contoh unsur ekstrinsik. Lanjut nilai-nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen ya. Sekarang kita beralih ke nilai dalam cerpen. Nilai merupakan aspek-aspek kehidupan yang diusung dalam sebuah karya. Nilai-nilai inilah yang akan menghasilkan amanat bacaan. Jadi untuk menemukan amanatnya, untuk memudahkan kalian menemukan amanat, maka tinggal cari nilai apa yang ada di dalamnya. Begitu. Di aspek-aspek kehidupan. Kita lanjut. Nilai-nilai itu yang paling umum biasanya ada nilai moral. Jadi nilai moral ini ada nilai moral yang baik, ada buruk begitu. Kemudian agama. Ini tentang kepercayaan kepada Tuhan, agama dan lain. Itu nilai religius. Bisa saja beribadah dan dalam cerita dia mengungkapkan tentang peribadatan dan lain-lain. Atau mungkin berdoa gitu. Lalu ada nilai budaya. Seperti nilai budaya itu ada istiadat atau kebiasaan berlaku di daerah setempat misalnya. Lanjut, ada nilai sosial. Tapi kalau di buku itu biasanya dia spesifik itu nilai keprimanusiaan. Sosial itu artinya hubungan antar manusia dengan manusia lain. Misalnya saling membantu gitu, gotong royong dan lain-lain. Kemudian nilai pendidikan. Ini berkaitan tentang pengajaran, dari yang mengajarkan hal-hal yang baik, dari yang buruk menjadi baik. Jadi dia mengajarkan. Itulah jenis-jenis nilai. Masih ada nilai lain, misalnya nilai ekonomi, melakukan misalnya aktivitas berdagang dan lain-lain. Tapi ini ya nilai-nilai yang paling umum. Juga ada nilai politik, misalnya nilai pemerintahan seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri,
saya ingin mengeluarkan sebuah kutipan gitu. Saya mengajak kepada kalian untuk mari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mau tidak mau, Anda harus pintar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dalam situasi resmi, Anda harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang ilmiah, gitu ya, bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kalian boleh saja menggunakan bahasa gaul di dalam percakapan pergaulan antar teman, tapi dalam situasi resmi, misalnya rapat, proses belajar mengajar dan lain-lain, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang baku, bahasa ilmiah, gitu ya. Jangan sampai kita hanya karena adanya bahasa gaul kita jadi tidak tahu gitu ya bahasa yang baku, bahasa ilmiah gitu. Jangan sampai orang-orang yang ada di luar negeri justru lebih tahu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan yang baik dan benar daripada bahasa Indonesia sendiri. Karena bahasa Indonesia misalnya terlalu banyak menggunakan bahasa gaul. Apakah itu salah? Tentu tidak, tapi gunakan saja dalam situasi pergaulan. Tapi kalau situasi resmi, wajib itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Seperti itu. Jangan sampai orang luar sana lebih tahu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tahu menggunakan bahasa Indonesia yang baku daripada bangsa Indonesia sendiri. Karena ada negara yang mempelajari bahasa Indonesia selain orang Indonesia itu sendiri. Contohnya saja Arab Saudi. Kalau kalian pergi ke Arab Saudi itu pergi umrah misalnya, itu mereka para penjualnya itu menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi mari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari pelajarinya. Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share kepada seluruh keluarga yang Anda kenal, seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.